senang sekali saya Farida Amalia bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Sapa Jateng. Nah, Sapa Jateng pagi ini berlokasi di Kota Hotel, tepatnya di kawasan Kota Lama Semarang. Nah, Sapa Jateng kali ini kita mengangkat tema terkait dengan peran lembaga penyiaran dalam mensukseskan pemilu 2024. Tentunya yang akan membahas ini kita bersama dengan narasumber yang spesial, yaitu Ketua KPI di Jawa Tengah, Pak Aulia. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Segar nih ya Pak ya? Segar, fresh nih. Fresh ya. Baru terima ini honor tadi. Honor. Pak Aulia, seperti yang kita ketahui kalau saat ini kan udah masuk masa ini tahun politik lah, meskipun belum ada penetapan dari kandidat, belum ada penetapan dari calon-calon legislatif maupun yang lainnya ini, tapi kan mulai masuk tahun sensitif ini. Nah, betul. Tahun sensitif ini kalau tidak benar-benar wejangan atau wanti-wanti dari KPID dari awal, kan takutnya nanti meskipun lembaga penyiaran ini tetap lah ya sesuai dengan koridornya, tapi kan khawatirnya nanti hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, misalkan seperti itu. Nah, ini wanti-wanti seperti apa yang mau disampaikan? Sebenarnya bukan wanti-wanti ya, tapi aturan. Gitu ya. Wejangan. Ini yang harus dipatuhi begitu. Jadi tiap pemilu ada tiga kekuatan besar yang bekerja sama untuk sebagai penengah, sebagai pengawas, sebagai pengatur regulasi, yaitu KPU, Bawaslu dan juga KPID ya, karena 3 serangkai nih. Iya, 3 serangkai. Biasanya sebelum itu kita ada kumpul, ini juga sudah ya, kemudian membentuk semacam Pokja, kelompok kerja gugus tugas begitu, untuk selama periode tahun politik ini kita memberi kesepakatan apa-apa yang menjadi wilayahnya KPU, Bawaslu, kemudian KPI. Ya, tentu KPI di wilayah penyiaran, lembaga penyiaran gitu. Kalau yang Bawaslu, KPU mungkin di wilayah media-media yang lain begitu. Atau media outdoor begitu ya, semacam baliho atau apa begitu. Nah, dalam konteks inilah kita mengacu kepada PKPU, kemudian kepada Bawaslu begitu untuk menata instrumen-instrumen lembaga penyiaran agar di tahun politik ini sesuai koridor. Tetap kondusif lah ya. Iya, karena yang sebenarnya agak rumit itu ya di fase-fase ini, karena belum ada hitam putihnya. Belum ada hitam putihnya. Kita baru memiliki peserta pemilu ya, partai politik, tapi calegnya itu kan belum begitu. Jadi belum, masih di daftar calon sementara DCS, belum DCT di bulan Oktober nanti, kemudian pilpresnya juga belum. Iya, kandidatnya belum. Setelah itu nanti terpenuhi, barulah nanti KPU menyusun masa kampanye. Nah, masa kampanye ini yang sangat ketat untuk kita awasi ya. Di luar masa kampanye itu wilayahnya masih abu-abu, sehingga kita harus jeli membaca, karena biasanya teman-teman ini sangat kreatif ya untuk melihat celah-celah mana yang bisa digunakan kreatif untuk dalam tanda petik ya tetap berkampanye. Tapi selama itu sosialisasi, kata-katanya gitu Pak. Iya, sosialisasi ya bahasanya. Tapi selama itu tidak melanggar rambu-rambu yang kita tetapkan, nggak ada persoalan ya. Memang kreativitas harus digunakan semaksimal mungkin agar sosialisasi dari masing-masing caleg atau partai itu memang terpenuhi, sekaligus tidak melanggar norma dan aturan. Ya, berarti selama masa masih abu-abu karena belum ada penetapan, ada penetapan dari KPU kan calonnya ini, berarti sosialisasinya masih boleh kan ya? Masih aman boleh. Kan, sepanjang ya? Tentu sesuai koridor. Iya, tidak langsung pilih A, tidak pilih secara B. frontal gitu. Iya, coblos. Tapi kalau dia menjelaskan sebagai sosialisasi, atribusinya sebagai tokoh masyarakat, sebagai mantan apa begitu ya, mantan Mbak Lia misalnya, nggak ada persoalan dia tampil di media manapun begitu, nggak ada persoalan begitu. Walaupun masyarakat pasti tahu bahwa ini arahnya, ini arahnya ini pasti ke A, ke B, ke C gitu. Tapi selama dia tidak menyatakan pilih coblos apa begitu, tidak ada persoalan ya. Tidak bisa gitu kita tindak, ya tidak bisa kita kategorikan sebagai curi start kampanye. Termasuk kalau relawan-relawan mau menyampaikan dukungan, kan tidak menyampaikan harus dukung Pak Aulia untuk maju sebagai ini. Iya, nggak ada persoalan ya, karena itu bagian dari news ya, tetap diliput, tetap diberitakan, nggak ada persoalan. Setidaknya kita memberikan informasi iya, kan Pak ya, informasi sebagai lembaga penyiaran.
Untuk Betul. lembaga penyiaran ini kan berarti aturan-aturan semua sudah dibuat, sudah sesuai koridor. Hingga saat ini ada kendala nggak Pak? Belum lah ya, belum. Beberapa memang teman-teman seperti di Blora begitu, ada yang nelpon langsung bertanya, Pak ini sosialisasinya A, B, C, ini melanggar tidak? Begitu ya. Kita dengarkan, kita urai begitu. Enggak mas, boleh lanjut begitu ya, nggak apa-apa. Jadi ada sikap dari teman-teman di lembaga penyiaran untuk saling menjaga gitu. Jadi ketika mereka ragu, mereka call gitu ya. Saya kemarin di Solo juga ditelepon, Mas kami ada program talk show dengan Bapak ini, dia akan membicarakan ini. Oh tidak apa-apa, asal atribusinya adalah ketua komisi, anggota DPR begitu ya. Jadi bukan dia punya calon. Iya, dia punya hak untuk menampilkan apa yang pernah dia kerjakan begitu. Sosialisasi itu nggak apa-apa, apalagi memang kerjasama dengan Diskominfo begitu, nggak ada persoalan gitu. Penanggulangan banjir, penanggulangan stunting, nggak apa-apa. Kampanye programnya nggak apa-apa gitu. Kampanye pun nggak apa-apa. Tapi kan program dia sebagai wakil masyarakat gitu, nggak ada persoalan untuk itu. Berarti tapi misalkan bakal calon A ini menyampaikan dulunya kan dia adalah pejabat publik, menyampaikan ini seperti ini nggak apa-apa kan? Nggak ada persoalan ya, karena pejabat publik gitu ya, nggak ada persoalan. Jadi bebas saja. Bebas, tapi sesuai dengan koridor yang ada. Iya, asal jangan kepleset aja. Nah itu dia, kita akan ungkap siapa sih yang kepleset itu saja dari pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita yaitu peran lembaga penyiaran dalam mensukseskan pemilu 2024 bersama dengan Ketua KPI Jawa Tengah, Pak Aulia. Kalau tadi kita sudah, Pak Aulia sudah menyampaikan ya, misalkan jangan sampai ada yang keserempet, kepleset, keselio kayak gitulah. Nah, ini kan sebagai lembaga penyiaran pastinya ada yang hal-hal yang boleh dilakukan. Apa saja sebenarnya? Ya memang banyak teman-teman dari lembaga penyiaran itu bertanya ya, Pak ini kan pesta, ya, pesta demokrasi dan apa namanya distribusi uang begitu ya, itu besar begitu. Kue ya, Pak? Iya, kue iklan ini gede gitu. Lah gimana supaya kami dapat kalau semua aturan itu tidak memberi kelonggaran begitu? Iya, ketat, takutnya. Iya, di pesta ini kami kan jadi penonton begitu. Sementara di medium-medium yang lain, media-media di luar penyiaran itu bisa kita lihat berpesta begitu. Sementara situasi untuk lembaga penyiaran radio juga sulit begitu ya. Betul, udah sulit ke gadget aturan nih kami. Kita beritahu bahwa nggak ada persoalan untuk itu, nggak ada persoalan untuk itu. Jadi teman-teman harus kreatif. Boleh kok kue iklan yang ada ini diambil gitu. Cuman harus melihat regulasinya, melihat tata kelola aturan-aturannya sehingga bisa masuk di saat yang pas begitu ya. Kalau soal iklan itu nanti akan ada aturan sendiri di masa kampanye ya. Jadi KPU itu akan mendistribusikan iklan ya. Iklan itu didistribusikan oleh KPU untuk Pilpres ya, biar adil gitu dan ya. Pemilu kecuali untuk pilkada gitu ya. Kalau pilkada itu yang mendistribusikan nanti calonnya sendiri. Begitu. Jadi lobbylah calon-calon itu gitu ya. Kan tidak harus iklan dalam bentuk advertorial atau apa ya, tapi kayak begini gitu ya, ngobrol. Kita iklan nih Pak ya? Iya, atau masak bareng atau apa itu bisa disiasati kayak begitu. Jalan bersama. Iya, jalan bersama, sehari sehat bersama, atau konsep keluarga yang sakinah. Banyak yang bisa bagaimana dikelola. mengotak hatinya menjadi kreatif, inovatif tanpa harus secara to the point. Saya adalah iya, begitu banyak kok. Jadi harus kreatif model-model pencitraan tadi itu ya, supaya yang penting kan sosok ini sampai, sosok ini diterima masyarakat, terjual gitu. Tapi yang dipastikan ya jangan modelnya blocking time gitu ya, berjam-jam begitu ya. Buatlah materi-materi. Itu nggak ada persoalan begitu. Atau membuat iklan layanan masyarakat ya, tokoh ini yang hadir gitu ya, tentang sampah, tentang energi terbarukan, tentang macam-macam. Nggak ada persoalan untuk itu begitu ya. Jadi bisa digunakan. Kalau nanti variabelnya sudah di masa kampanye, memang yang ngatur KPU. Iya, KPU nanti akan menyeleksi berapa media nasional, berapa media lokal, berapa regional yang mendapat jatah untuk beriklan gitu ya, dengan masing-masing dana dari KPU. Itu kita nggak bisa atur gitu, dan biasanya materinya juga sudah terseleksi ya oleh KPU gitu kayak gitu. Tapi di luar itu bisa kreatif. Kalau untuk pilkada, monggo mulai sekarang teman-teman lembaga penyiaran ini
menghubungi calon-calon untuk menyiapkan ketika masa kampanye Sudah nanti. mulai mapping ya. Iya, mana nih yang bisa, mana yang bisa. Cuman aturannya tentu ya, durasi iklan untuk televisi itu hanya 30 detik. Nah, itu harus dipatuhi. Sementara untuk radio bisa lebih panjang, bisa 60 detik. Nah, itu harus juga itu berdasarkan PKPU tentu. Dari situ termapping sebenarnya. Jadi pesta ini untuk semua kok, ya. Pesta demokrasi ini untuk semua, untuk juga lembaga penyiaran sepanjang kreatif. Tapi kalau tidak kreatif, hanya ingin contoh-contoh yang semacam itu, ya kesemprit nanti gitu. Yang penting kan tidak saling mencela lah dalam menyampaikan ininya nanti. Bisa. Ini tidak memojokkan program si A, si B, si C, dan itu yang bikin nanti tahun sensitifnya sih. Iya betul. Jadi repot. Gitu ya, kalau ragu kan bisa ngubungi KPI ya, KPID begitu. Pak, kami ada program ini, ada iklan ini, kira-kira bisa nggak? Kita akan memberikan pendampingan gitu. Bagian dari membuat teman-teman bisa lebih bertahan. Siap kok kita. Jadi ada ini bisa nggak? Bisa nggak? Malah kita dampingi nanti supaya teman-teman nyaman begitu. Iya, berarti sama-sama nyaman ya Pak ya. Iya. Maksudnya masyarakat menerima informasi dari lembaga penyiaran pun juga merasa nyaman. Oh, kena nih, maksudnya gitu. Betul. Juga strategi yang kayak begitu kan juga masuk ya, ketimbang cuma jargon-jargon gitu ya. Nah, kita udah bosan lah ya dengan jargon-jargon. Tapi kalau dia menjelaskan visi misi, profil dengan cara yang lebih santun ya, langkah-langkah yang pernah dilakukan, track recordnya itu bisa tampil di media penyiaran dengan lebih jernih, kita bisa, karena kan lembaga ini punya edukasi, punya kewajiban untuk menampilkan sosok ini seutuhnya, bukan hanya berdasarkan jargon ya, atau investigasi atau apa, siapa sih ini, sehingga layak tidak dia menjadi pemilih, layak dia untuk dipilih gitu, nggak apa-apa itu. Berarti gitu lebih profiling gitu. Iya, lebih profiling tapi yang lebih jujur ya, sehingga kan bagian dari membangun demokrasi ya. Jadi memang ada yang kita gunakan untuk edukasi, untuk promosi, tapi juga ada untuk kesadaran berdemokrasi gitu. Kalau memang nggak layak ya misalnya, ya nggak apa-apa. Poles-poles pun gitu. Nggak ketemu lah gitu ya. Jangan kita menjadi bagian dari yang menghambat masyarakat mendapatkan informasi yang fair, jujur dan adil begitu. Jadi berarti untuk lembaga penyiaran ini harus ini nggak Pak? Misalkan nih kebanyakan dalam misalkan pilkada nih, kebanyakan nih saya terus nih yang blocking ke A gitu, sementara Pak Aulia sendiri belum ada nih blockingnya ke A gitu, nggak apa-apa kan maksudnya? Iya. Maksudnya Iya, lebih terkenalnya apa-apa. Dari lembaga penyiaran ini kok lebih membranding A karena A ini nggak apa-apa kan, karena belum ada penetapan juga. Iya, nggak apa-apa, nggak ada persoalan itu, karena kan itu belum bisa dinyatakan sebagai keberpihakan. Tapi kalau si A itu ingin masuk, lembaga penyiaran menyatakan tidak karena kami sudah dikontrak oleh si B gitu, itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh begitu. Tapi kalau kok itu dia terus kok yang memang mau datang menawarin, kalau lu nggak nawarin masa kami sorong-sorong kan begitu ya. Jadi tapi kalau ada orang mau masuk dilarang itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau hanya itu ya karena memang itu gitu ya, nggak apa-apa. Ya, takutnya masyarakat nanti kan image-nya, wah lembaga penyiaran itu terus. Mereka kan nggak tahu yang sebenarnya ada kue-kue seperti yang tadi disampaikan Pak Aulia seperti itu tadi. Oke, kita akan bahas kue-kue maupun masyarakat yang ingin mengomentari lembaga penyiaran bisa jadi pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng. Pak Aulia, kalau tadi udah disampaikan nih, lembaga penyiaran harus seperti ini. Kemudian untuk memudahkan dari KPID, pastinya KPID juga ada masukan dari masyarakat. Kalau misalkan masyarakat ada bilang, Pak itu tuh yang di sana kelewat tuh, ada penayangan seperti ini. Nah, masyarakat tuh kalau mau menyampaikan itu lewat mana? Iya. Gitu. Kebetulan kita udah milenial juga begitu ya. Jadi saluran pengaduan ke KPID itu semua jalur itu ada ya. Dari WA boleh, dan itu banyak kebetulan. Kemudian Instagram kita juga aktif, Twitter kita juga aktif, TikTok kita juga aktif begitu ya. Jadi sudah ada semua jalurnya, jadi boleh gitu ya. Walaupun selama ini terbanyak memang lewat WA ya. Lewat WA banyak sekali, itu mengindikasikan satu, penonton televisi memang generasi WA gitu ya, bukan generasi TikTok ya. Jadi terpolarisasi nih gitu ya. Nah, kemudian juga lewat Facebook. Jadi memang penonton TV kita, radio kita ini memang 35 ke atas ya. Jadi penggunaannya Facebook,
WA gitu ya. Instagram Kalau hanya TikTok kan beberapa. Gen Z, milenial. TikTok sudah Gen Z banget begitu ya. Jadi Saya itu. ya Pak ya Gen Z. Iya, samalah kita ya. Jadi terpolakan begitu. Dan rata-rata memang asik ya. Jadi sangat komunikatif untuk bertanya, tidak malu bahwa ada kasus A, kasus B ini apakah melanggar atau tidak. Biasanya kita langsung tindak lanjuti, bahkan kita minta bukti biasanya begitu. Beberapa kemarin di Cilacap ada yang nelpon kita, ada sebuah lembaga penyiaran begitu dengan metode dakwah yang di mata penduduk setempat itu tidak asik begitu ya. Ini Tidak tolong asiknya dong. apa tuh Pak? Tidak asik maksudnya agak mengganggu kenyamanan orang-orang NU lah begitu. Nah, segera kita lihat, kita cari bukti siarnya, kemudian kita panggil begitu, komunikasi begitu. Ya kadang-kadang memang karena itu live, karena itu spontan, kadang-kadang kan memang Betul. ya, Unpredictable ya Pak. iya, Meskipun sebelum live sudah dikasih wanti-wanti iya, gitu jadi ya. tidak ada maksud secara terstruktur dan masif begitu ya untuk melakukan itu, karena ya namanya spontan begitu ya. Asik aja ngobrol, tercetus gitu. Dalam konteks itulah kita membahas bahwa konteksnya seperti apa gitu, jangan dipotong begitu. Konteksnya ternyata dalam talkshow, dalam dialog begitu, nggak apa-apa gitu, kecuali dia pengajian kemudian melakukan induksi ya bahwa harus ini nah, itu enggak, ini hanya guyonan. Jadi kita bisa pisahkan ke narasinya dan konteksnya nggak bisa dipisahkan begitu. Jadi tidak ada maksud jahat di balik kata-kata itu. Kita bisa memberikan statement kepada teman-teman, ini loh yang terjadi dan aman kok ya. Jadi masyarakat itu paham kok, sudah sangat dewasa, sehingga kita juga yakin sebenarnya pemilu kali ini, pesta demokrasi ini tidak akan sekeras di 2019 ya. Dulu kita baru euforia menggunakan media sosial, polarisasinya luar biasa. Pasti tidak akan sekeras itu, walaupun pasti juga berita hoax itu muncul ya. Sekarang kita udah muncul juga itu tayangan-tayangan yang konteksnya dipotong gitu ya. Soal video porno, soal apa yang konteksnya dipotong gitu. Banyak sekali, soal tidak ingin maju kemudian sekarang maju, soal macam-macam. Nah, kita selalu menyarankan ke masyarakat jangan hanya melihat yang sepotong gitu. Karena sekarang gampang di googling aja ya, konteksnya di mana. Kalau udah ngeliat konteksnya ya sudah ya. Jadi jangan menjadi distributor sebuah narasi-narasi yang dengan kebencian yang tidak jelas gitu. Jangan, cukup berhenti di kamu gitu ya. Jadi kalau ada tidak jelas cukup berhenti di kamu, jangan sebaran kepada orang lain. Karena masyarakat kita itu kan gini, ada naluri main-main, kalau aku ini yang ketipu nggak asik gitu ya. Ngajak teman, sama-sama ketipu, sama-sama keblondrok gitu. Sering gitu. Lu kok ini gini, ketipu tuh ya aku juga. Jadi nggak ingin sendiri. Ada temennya ya Pak. Iya, konteksnya guyon, tapi kan distribusi narasi yang nggak bagus ini berkembang kemana-mana tanpa kita bisa kendalikan, terutama di grup RT RW, di grup pengajian gitu ya. Nah, ini agak repot begitu. Tapi selama itu tidak media penyiaran, kita akan bisa terus kawal lah ya, bahwa ini gitu juga gitu. Karena media sosial juga nanti menjadi objek yang diawasi oleh KPU dan Bawaslu ya. Nanti calon-calon itu partai-partai menyetor 20 media sosial yang mereka gunakan. Pasti ada di luar itu juga gitu ya. Tapi yang selama yang disetor itu akan menjadi objek pengawasan. Yang tidak disetor pun kalau ada afiliasinya dilihat. Yang nggak di store berarti tetap kan diawasi. Tetap diawasi, nanti akan dicek gitu ya, karena kan pasti lah gitu ya. Iya, pasti ada hubungan, nanti kan kelihatan track recordnya, masa-masa durasi dia aktif gitu kan kelihatan. Kalau aktif baru kemarin ngaku nggak terafiliasi atau hanya relawan, itu pasti bisa dicek. Jadi kita sangat yakin lembaga penyiaran semakin dewasa, masyarakat semakin dewasa, penonton semakin dewasa, insya Allah lah pemilu kali ini, pilkada tahun depan gitu ya, akan lebih nyaman, lebih asik dan menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas. Pesta kegembiraan, nggak usah benci-benci, nggak usah ada rendaman. Toh selesai bertarung itu semua salaman. Kayak orang main bola itu loh, tackle, sliding, ngamuk, selesai itu tukar-tukar baju, tukar kaos, pelukan gitu. Nggak ada dendam kok. Ya begitu seharusnya pesta demokrasi ya. Yang dicalonkan seperti itu, tapi kadang yang di bawah itu loh Pak. Nah itu tuh menyamakan persepsi yang di bawah bahwa menang kalah itu adalah. Lukanya bukan hanya berdarah, basah lagi, itu nggak sembuh-sembuh gitu ya. Memang itu, yang di atas sudah senyum-senyum gitu. Tapi ya harus, tapi sudah menjadi ini ya, ada pembelajaran dari demokrasi tahun lalu 2019. Sekarang iya ternyata bisa rukun, bisa damai, menjadi contoh yang baik bagi demokrasi kita, bahwa nggak perlu berseteru untuk perbedaan pilihan begitu. Yang penting bareng, guyup, makan gitu.
Iya, lebih bagus oke. begitu. Luar biasa sekali. Jadi memang lembaga penyiaran ini sebagai keran informasi. Iya, betul. Dan Penyaring juga. Penyaring Ya. juga memberikan informasi yang benar-benar Iya. real sesuai Iya. dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau dulu kan masih ada tuh lembaga penyiaran yang ikut satu gerbong gitu ya. Oh, iya. Hoax juga. Ini menang gitu tuh. Sampai berhari-hari gitu ya. Akhirnya copot sendiri gitu. Ini harus menjadi evaluasi sendiri Iya, ya, Pak maksudnya nggak Aulia. terjadilah kayak begitu ya, Oke. mengacu. Pak Aulia, sebenarnya kita masih banyak yang mau kita tanyakan terkait dengan pemilu, tahun politik, tahun sensitif ini kan memang tidak ada habisnya kalau dibahas. Betul. Namun karena durasi yang sudah 30 menit ini, semoga informasi kita ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekalian. Jadi masyarakat juga bisa lebih jeli nanti kalau misalkan nonton lembaga penyiaran ini. Kalau misalkan lapor tadi sudah disampaikan oleh Pak Aulia, lapornya di mana, dan dari KPID sendiri juga gercep ya Pak Iya, ya? pasti cepat ya. Oke, terima kasih Pak Aulia Sama-sama, atas Mbak Lia, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga kami sampaikan pada Kota Hotel yang berlokasi di kawasan Kota Lama Semarang. Saya Farida Amalia, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.